Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat pidana. Bertemu lagi dengan saya Anca Makawali. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan Beldemen atau penyertaan dalam tindak pidana. Nah, apa sih itu penyertaan dalam tindak pidana? Jadi penyertaan tindak pidana itu ada beberapa pelaku, subjek yang melakukan tindak pidana. Jadi pelakunya itu lebih dari satu yang melakukan, yang mewujudkan suatu tindak pidana itu. Jadi bisa 2, 3, sampai 4 yang melakukan tindak pidana. Jika kita melihat kasus yang baru-baru viral ini, ada preman yang melakukan penembakan kepada istri tentara. Nah, ini ada beberapa preman yang melakukan tindak pidana, mewujudkan tindak pidana itu melakukan penembakan kepada istri tentara tersebut. Nah, ini juga dapat dikatakan sebagai penyertaan dalam tindak pidana. Nah, di dalam penyertaan tindak pidana itu ada 4 bentuk ya, jika kita kaitkan dengan dokter. Yang pertama itu pleger, dan pleger yang kedua, yang ketiga ada medepleger, lalu yang keempat itu ada witlocker. Aspek lain di dalam penyertaan tindak pidana itu ada perbantuan. Nah, berbicara penyertaan tindak pidana itu ada diatur di dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, jika kita mengkaitkan ini, maka ada 4 yang saya katakan tadi: pleger dan pleger, medepleger dan witlocker. Nah, apa itu pleger? Pleger itu mereka yang mewujudkan tindak pidana, mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Lalu kemudian don pleger itu apa? Nah, don pleger itu adalah mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana kepada seseorang untuk diwujudkan suatu tindak pidana ini. Jadi ada orang yang disuruh untuk mewujudkan tindak pidana. Nah, orang yang menyuruh ini tidak ingin mewujudkan tindak pidana itu sendirinya, artinya dia menyuruh orang lain mewujudkan tindak pidana itu. Namun orang yang disuruh itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan alasan dalam don pleger itu diingat poin pentingnya bahwa orang yang disuruh itu tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana karena orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah seperti contoh cacat mental atau cacat fisik, orang gila ya dalam bahasa kasarnya, atau orang-orang yang dijebak atau adanya daya paksa. Lalu kemudian ada yang juga yang dimaksud dengan medepleger. Medepleger ini mereka yang bersama-sama mewujudkan tindak pidana, bukan hanya pada saat mewujudkan, tapi setelah juga dia wujudkan. Atau bisa saja medepleger ini hanya satu orang yang mewujudkan, yang satu orangnya ini mempunyai peran andil di dalam mewujudkan tindak pidana. Intinya di dalam medepleger ini dia sepakat dari awal sampai hari hanya diwujudkan suatu tindak pidana itu. Nah, sedangkan witlocker ini mereka yang melakukan tindak pidana. Jadi ada yang menganjurkan, menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana. Nah, yang dianjurkan, orang yang disuruh, diperintahkan itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berbeda kalau don pleger tadi. Jika don pleger tadi itu orang yang disuruh itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Sedangkan witlocker ini orang yang disuruh, orang yang digerakkan, yang diperintahkan itu juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kalau kita melihat contoh yang tadi saya sebutkan di awal, kasus preman melakukan penembakan kepada istri tentara itu orang preman-preman yang dibayar. Maka kalau dalam penjatuhan hukum pidananya semuanya kena, orang aktor intelektual dan aktor yang melakukan eksekusi itu juga semuanya kena pidana. Nah, aspek lain di dalam penyertaan pidana yang saya sebutkan di awal bahwa ada perbantuan. Perbantuan itu bisa dilakukan saat melakukan tindak pidana atau setelah tindak pidana itu dilakukan. Mungkin ini hanya gambaran terkait dengan penyertaan, karena di dalam video pembelajaran ini sebenarnya saya tidak menjelaskan secara detail. Namun penjelasan secara detail nanti kita akan dapatkan di perkuliahan sesungguhnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang penyampaiannya keliru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.